Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Penekanan warta jemaat Rantepao sepanjang Minggu 7 November 2021 sampai dengan Sabtu 13 November 2021 yang akan kita lalui bersama ke depan. Pertama yaitu poin nomor 4, kebaktian rumah tangga hari Selasa 8 November dan Kamis 13 November 2021 menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Poin nomor 7, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 31 Oktober 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat, yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar atau BRI Cabang Rantepao atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar Cabang Rantepao tanggal 31 Oktober 2021 sebesar 460.000. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BRI Cabang Rantepao tanggal 31 Oktober 2021 sebesar 4.504.561 rupiah. Poin nomor 12, persiapan bersama pelayanan kebaktian rumah tangga. Persiapan bersama pelayanan dan liturgis kebaktian rumah tangga sepanjang minggu depan dilaksanakan pada hari Senin 8 November 2021 pukul 16 WITA. Pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga adalah saudari Lian Membalik Betoni STH. Poin nomor 13, kegiatan pelayanan usia indah lansia jemaat Rantepao. Kebaktian lansia jemaat Rantepao dilaksanakan hari Senin 8 November 2021 pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.30. Pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH. Harap Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri kebaktian tersebut di gedung pelayanan jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Poin nomor 15, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah kasih pulungan PWGT Klasis Rantepao dalam rangka memperingati HUT. Sudah tadi siang. Selanjutnya, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan ACWC Wanita Si Asia dilaksanakan pada hari Rabu 17 November 2021. Pukul 16.30 WITA, setengah 5 sore di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis pengurus PWGT kelompok 1, konsumsi PWGT kelompok 5. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 16, pelajaran katekisasi. Pelajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu pukul 15 di gedung pelayanan jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Terima kasih. Poin 17, pundi khusus pundi 4. Pundi khusus pundi 4 akan dijalankan pada hari Minggu 7 November 2021 setiap jam kebaktian jemaat Rantepao diperuntukkan kepada pembiayaan pengurapan proponen atau calon pendeta menjadi pendeta dalam lingkup wilayah 2 Rantepao, menjadi tanggung jawab bersama dari jemaat-jemaat dalam wilayah 2 Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Poin 18, pelayanan baptisan kudus. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Joanna Alorante
anak perempuan dari Bapak Frederick P.D. Alorante dan Ibu Mega Bato Arung akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 November 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa dan dari Jemaat Rantepao. Poin yang ke-19, berita duka cita. Telah meninggal Ibu Deborah Tandi Ruga, kakak dari Ibu M. Naomi Tandi Toding Datu, pada hari Kamis 4 November 2021 di Makassar. Jenazah almarhum Deborah Tandi Ruga tiba hari Minggu di Kamali, Makale. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Demikian Warta Jemaat. Shalom, selamat malam dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama tenangkan hati pikiran kita dan kita menghadap Tuhan. Sungguh agung dan mulia karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita selaku umat manusia. Dan sungguh luar biasa segala berkat yang dicurahkannya bagi kita. Sehingga patutlah kita senantiasa mensyukuri segala kebaikan Tuhan, memberi dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Sebab kita dituntut untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Sebagaimana di dalam tema perenungan kita pada hari ini. Yang terluka, yang memberi. Mari kita arahkan seluruh kehidupan kita saat ini untuk menyembah Allah dalam satu persekutuan. Kita berdiri dan kita nyanyikan Hai Kristen Nyanyilah.
Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai dan kasih karunia Allah menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Mari kita bermazmur kepada Tuhan dengan membuka kitab Mazmur pasal 146. Mazmur pasal 146. Kita akan baca secara berbalasan mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Janganlah percaya kepada para bangsawan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan menjaga orang-orang asing. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita kembali mendengarkan perintah mengasihi sebagaimana Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Silakan duduk kembali. Kita semua menyadari bahwa tidak ada yang suci di hadapan Allah. Semua bercelah, berlumuran dengan dosa. Mari kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, kami sungguh berdosa di hadapan-Mu. Engkau memberi begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Namun kami selalu lalai untuk berbagi kepada sesama kami karena keserakahan. Kami lupa untuk memberi bagi mereka yang tidak berdaya. Hingga kami hanya menikmati sendiri pemberian daripada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, hapuslah segala dosa-dosa kami.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana Yesaya 1 ayat yang ke-18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam kehidupan kita, sungguh tak terduga berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Karena itu, sepatutnya lah kalau kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki kepadanya. Kita akan dituntun satu ayat dari Mazmur 146 ayat 2 untuk memberikan persembahan ini. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita berikan persembahan kita dengan menyanyikan, ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kuberi kepadamu.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena pada sore hari ini kami masih disempatkan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami. Kiranya melalui persembahan yang kami berikan, kiranya dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita persiapkan bagian-bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Yang kedua dari Ibrani 9 ayat 23 hingga 28. Dan dari Injil Markus 12 ayat 41 hingga 44. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, limpah terima kasih. Waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh menikmati bait-Mu yang kudus, menyembah Dikau dalam kekudusan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami apa adanya. Kami datang memuliakan Dikau, kami rindu mendengarkan berita firman-Mu. Yang kami yakini dari dalamnya kami akan memperoleh kekuatan baru, semangat dan pengharapan. Dan terlebih untuk menerangi jalan hidup kami. Untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kami sebagai hamba-Mu yang terbatas. Untuk menyampaikan firman yang tidak terbatas. Olehnya kami dimampukan untuk semakin bertumbuh dalam iman kepada-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api
Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Dan pembacaan kita yang kedua dari Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28 yang bunyinya demikian. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Firman Tuhan. Mari dengarkan Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Firman Tuhan. Selamat malam dan shalom. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan, menikmati Bait Tuhan yang kudus lewat ibadah hari Minggu saat ini. Dan berdasarkan bahan utama dari 1 Raja-Raja pasal 17, pada ayat 7 hingga ayat yang ke-16 diberikan tema yang terluka yang memberi, yaitu maparina tu mamengan. Ada sepenggal lirik lagu yang berjudul Butiran Debu. Sepenggalnya, aku terjatuh dan tak bisa. Coba yang tahu lagu ini ya, kurang pede saya nyanyi sendiri. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan duka. Ya, agi-agi podolo. Rupanya kita tertarik melakukannya ya. Ya, berdasarkan sepenggal lagu ini memberi gambaran pada bahan utama bacaan kita. Siapa sih yang dianggap terluka dalam bacaan kita ini? Yang dianggap terbeban, terjatuh. Tentu kalau kita segera menjawab, tidak lain adalah janda Sarfat. Dan juga apakah Nabi Elia juga dianggap terluka? Ya. Dari kisah tadi kita sudah menyimaknya secara mendalam bagaimana perjalanan seorang Nabi Elia. Tentu dia berjalan bukan tanpa arah, tanpa tujuan. Karena pada akhirnya ending dari perjalanan Nabi Elia itu adalah petunjuk Tuhan dari awal. Bahwa di saat Israel sedang dalam pergumulan, dalam penderitaan, mengalami hukuman. Bayangkan sudah mengalami kemarau panjang
Dan tentu begitu banyak orang berada dalam krisis. Dalam segala segi kehidupan. Bukan hanya soal perut. Tetapi tentu mempengaruhi sisi kehidupan yang lain. Lalu pertanyaan pentingnya, kenapa Tuhan menyuruh Elia ke janda Sarfat? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan ke orang-orang kaya yang mungkin masih banyak stok kebutuhan hidup? Ini yang mesti kita renungkan lebih jauh dan lebih dalam. Karena kalau kita pikir, ya, seorang Nabi Elia ini memang dari awalnya mendengarkan perintah Tuhan dan mentaatinya. Lalu sampai di sana kepada janda yang sangat sederhana ini, menyampaikan kepada janda Sarfat, coba beri aku minum. Setelah itu dia minta dibuatkan roti. Padahal persiapan janda Sarfat ini bersama dengan anaknya tinggal sedikit. Ya katakanlah tinggal sekali untuk dimakan. Sesudah itu ia mengatakan setelah itu saya akan mati. Karena tidak ada lagi harapan. Iya. Kalau secara sederhananya bisa saja Nabi Elia mengatakan, wah, pada bangsa nak kasihan teh janda Sarfat. Sama-sama susah. Tapi dengan keyakinan, dengan petunjuk Tuhan sejak awal, karena Nabi Elia sudah membuktikan kuasa dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sejak di sungai Kerit. Dia dipelihara oleh Tuhan dengan apa? Siapa yang datang membawakan makanan? Roti dan daging, burung gagak. Dengan kesadaran penuh akan pemeliharaan Tuhan, terus mendorong dia untuk pergi ke janda Sarfat. Lalu kalau kita lihat kisah ini, ya secara sepintas lalu agak egois juga Elia ya. Masa persiapan tinggal sedikit lalu dia minta duluan dibuatkan. Sesudah itu si janda dan anaknya. Kalau zaman sekarang ini bisa saja si janda ini mengatakan kepada Elia, kamu ini Elia punya otak atau tidak? Ya. Tetapi dari sinilah kita mau belajar kenapa janda ini pun bersedia menjamu hamba Tuhan ini. Karena dari apa yang disampaikan oleh Nabi Elia kepadanya, apa yang disampaikan sebelumnya, disampaikan bahwa cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.
Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Demi Tuhan Allahmu. Artinya janda Sarfat ini belum sekeyakinan dengan Elia. Tetapi ia sudah mulai percaya. Dia orang Yahudi. Lalu dengan keyakinannya itu ia mengolah roti untuk Elia, dan sesudah itu dia bersama dengan anaknya. Luar biasa, kita mau belajar. Pertama kepada Elia yang karena ketaatannya dalam suasana terpuruk, dalam keadaan terjatuh, dalam keadaan tidak bisa bangkit lagi secara manusiawi, tetapi dalam imannya ia tetap kokoh dan memiliki prinsip yang kuat kepada Allah. Kita belajar kepada janda Sarfat. Begitu dia menghargai hamba Tuhan, utusan Tuhan, artinya dia menghargai pekerjaan Tuhan. Dan apa yang terjadi baginya setelah itu? Setelah ia menjamu Nabi Elia, sesuatu yang ajaib terjadi baginya. Mulai hari itu juga tepung dan minyak di buli-buli tidak pernah habis, sampai pada waktu Tuhan mendatangkan hujan ke atas muka bumi. Nah, di sini janda Sarfat menyaksikan luar biasa mujizat Tuhan. Bahkan sampai pada anaknya hidup kembali. Anaknya mati bukan karena kelaparan, tetapi karena suatu penyakit. Dan apa yang terjadi kembali bagi janda Sarfat? Membawa sebuah pengakuan kepada dirinya. Coba kita baca ayat yang ke-24 bahwa engkau abdi atau utusan Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Selama kita yakin, kita taat pada firman Tuhan dan melakukannya, keterpurukan menjadi sebuah keberkatan. Hidup berubah di dalam ketaatan kepada Allah. Pengenalan kepada Tuhan membuat perubahan yang sangat besar bagi janda Sarfat. Pertanyaan pentingnya saudara-saudara, Elia sama seperti kita. Tapi kenapa kita kadangkala tidak mengalami kuasa kedahsyatan Allah sama seperti yang dinyatakan kepada Elia? Karena kadangkala hati kita, energi kita terkuras pada persoalan, pergumulan yang sedang melilit kehidupan kita. Kita lihat Nabi Elia tidak mempersoalkan adakah binatang buas di sekelilingnya. Tapi yang ia pikirkan adalah bagaimana ia mengikuti, mentaati perintah Tuhan. Karena itu di sini kita mau belajar, seberat apapun jalan yang sedang kita tempuh,
Yang paling pokok, yang paling penting adalah kita berpaut kepada Allah, pemelihara, pemilik kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab memberikan teladan kepada kita bahwa awalnya begitu berat, tetapi setelah Tuhan menuntunnya dan mengikuti kehendak Allah, maka ia mencapai suatu kesuksesan, keberhasilan, menikmati kuasa dan kehebatan Allah. Coba kita lihat Yusuf, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dipenjara. Kita lihat Daniel dibuang ke dalam gua singa. Langkah awalnya begitu menyesakkan, begitu berat. Tetapi saat ia melewati badai, lalu ia pelan-pelan naik dan terus ke puncak gunung batu bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, sebagai anak muda, adakah di antara kita yang tidak punya persoalan atau pergumulan hidup? Kalau saya tanya satu-satu ke kiri dan ke kanan saya ini, tidak habis sampai pagi ya. Apa pergumulannya? Mungkin porsinya berbeda-beda pergumulan kita. Yang pasti bahwa tidak ada orang yang steril dari yang namanya pergumulan kehidupan. Kalau hati kita terkuras ke situ saja, kita tidak bisa ngapa-ngapain dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa berbagi, kita tidak bisa menolong orang lain. Karena kita selalu merasa sedang berada dalam keterpurukan, berada dalam pergumulan. Siapa sih yang tidak punya masalah pergumulan? Yang sudah menikah pasti punya pergumulan dalam rumah tangga masing-masing ya. Apa yang dibicarakan suami istri, anda milik mau madoko-doko, mengiruk kopi teh. Mungkin ada yang bicarakan, weh, istrinya mulai dulu, Pak, woi, itu anak kami, weh, ndo etor kostikelu ya. Nah kami manena, una kamu tuh budak tuh misi solana, kau tiru mi, ya tuh anak kami, nah kami manena, una anak ta sola, tiru mi. Ya tuh anak kami susi bangkom itu yang tuh na susi duga tuh kedona. Apa yang dibicarakan saat bersama? Pergumulan mana? Kesusahan, penderitaan. Coba kayak kita duduk bersama suami istri. Coba kita hitung berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, apa taruh na to? Mari hitunglah, kagum oleh kasih-Nya. Coba kita bicarakan berkat-berkat Tuhan, jangan persoalan melulu, pergumulan melulu. Coba kita pulang ibadah, kita ceritakan apa pembacaan pertama tadi ya? Bacaan kedua apa? Bacaan Injil apa? Apa maknanya bagi kehidupan saya? Kita di jalan sampai di rumah bercerita tentang firman Tuhan dan pasti mengubah kehidupan kita kalau kita simpan dalam hati, kita lakukan. Tapi mungkin ada orang yang pulang ibadah. Miuduk nina, apa ya? Ya tuh samping tadi nina. Bau ketek gitu ibu. Ya tuh samping tanina.
Ya tuh jamna. Apa tuh jam yang paling bagus itu bagi bapak-bapak ya? Rolex. Iya. Tapi ya tuh sokong nah, belang. Panuan. Budak ketombena duluna. Cerita kayak firman Tuhan. Jangan hal-hal yang lain. Kita gumuli bersama kehidupan kita, kita berbagi. Siapa yang tidak punya masalah? Seperti yang saya katakan tadi, orang yang berumah tangga punya masalah tersendiri. Apalagi yang belum berumah tangga, yang jomblo. Halo anak muda. Yang na umur mau 30 ke atas. Atau di bawah 30. Masih mau pilih ini, pilih itu. Di atas 30, mana-mana saja. Siapa sih yang tidak bergumul? Semua punya pergumulan. Anak muda yang sedang meniti pendidikan, apakah selesai pada waktunya? Yang sedang mencari pasangan hidup, kapan menikah? Dengan siapa? Dengan siapa dulu ya, baru kapan? Halo anak muda, dengan siapa? Makanya jangan jual mahal sekali lagi. Kalau ada yang nelpon biar tanpa nama, no name, angkat saja, siapa tahu itu jodoh. Kalau orang tidak beres, saya saja kalau biar no name. Kalau ada yang masuk, angkat saja, bagi, layani. Kalau ujung-ujungnya sudah lain, saya sudah punya suami, ya kan? Saya sudah punya istri. Tapi kalau masih jomblo, coba lanjutkan. Itu. Jangan jual mahal. Siapa tahu itu petunjuk Tuhan, sinyal yang diberikan. Aku si Pak Kadau meretoki misi tamu. Bagaimana pada akhirnya? Jodoh tongar raka? Tania raka? Yang jelas harus ada usaha. Anak muda cari kerja jangan putus asa. Lihat temannya, sulit mau melamar, sulit mau lamaranku, tak emang ya harapan. No kaduka nak malik Yesus itu. Baru dengarkan omongan teman yang gagal. Gagal 1 kali, tidak apa-apa. 2 kali, cari lagi. Begitu juga pacaran, kalau putus 1 kali, jangan kapok. Cari lagi yang lain. Emangnya cuma dia. Iya kan? Iya. Bapak Ibu Saudara, hidup ini syarat dengan pergumulan. Tapi jangan semakin membuat kita terpuruk, semakin jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Milikilah pengharapan. Walaupun hari esok memang kita tidak tahu. Hari esok itu kita serahkan sama Tuhan. Apapun rancangan kita bawa kepada Tuhan. Jangan kita sok jago. Serahkan semuanya karena kita terbatas di atas Allah yang tidak terbatas. Apa yang tidak bisa? Kalau Tuhan mau nyatakan itu dalam kehidupan setiap orang. Janda Sarfat ini memperlihatkan sesuatu yang tidak mungkin. Dia sudah putus asa, setelah dia makan ini sudah mati menurut dia. Benarkah begitu? Tidak begitu kan? Endingnya pada akhirnya dia memiliki satu kehidupan yang berkelanjutan bersama dengan anaknya. Bahkan mati, anaknya bisa dibangkitkan. Inilah luar biasa kehidupan ketaatan di dalam Tuhan. Karena itu jangan kita terpaku kepada pergumulan masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Allah yang hidup. Karena kita percaya dalam Yesus Kristus sebagaimana dalam bacaan kita tadi Ibrani. Dia telah
berkorban sekali untuk selamanya, menanggung dosa banyak orang, tidak 2 kali. Dia mengalami, ya bukan cuma terluka, mengalami kesengsaraan yang dahsyat, penderitaan demi penderitaan, jalan via dolorosa dia tempuhnya. Sampai mati di atas kayu salib, bukti ketaatannya kepada Bapa. Dan setelah ia mati, ia bangkit, memberikan harapan kepada dunia, kepada kita semua yang percaya, kita ditebusnya. Kita dianugerahkan keselamatan di dalam Dia. Jadi jangan kita merasa kalau mengalami pergumulan, oh ndoe, aku mana dikaten nalame susi teh. Jangan seperti itu. Mari kita berpengharapan sama seperti janda Sarfat. Kembali lagi tadi, kita bertanya, kenapa Tuhan tidak menyuruh ke janda kaya misalnya? Kenapa ke janda miskin? Di balik itu ada maksud, ada rencana Tuhan yang dahsyat buat janda Sarfat. Bahwa hidupnya dipulihkan bukan hanya kebutuhan perut, kebutuhan jasmani, tetapi keselamatan. Bukan hanya kehidupan sementara yang dijamin oleh Tuhan, tetapi kehidupan yang kekal. Pada akhirnya ia percaya. Disinilah mengingatkan kita bahwa ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan tunggu bahwa nanti saya selesai pergumulan saya, nanti saya kaya baru saya berbagi, nanti tuntas persoalan saya baru saya peduli sama orang lain. Ada ungkapan seorang novelis, seorang penulis kebangsaan Amerika Serikat, yaitu Mark Twain, mengatakan kesedihan dapat mengurusi dirinya sendiri, tetapi untuk mendapatkan nilai sepenuhnya dari sukacita, Anda harus memiliki seseorang untuk apa? Untuk berbagi. Ya, saya sudah sering mengatakan, jangan tunggu kaya dulu baru kita mau berbagi sama orang. Nah, yakin nang susi taruh itu tuka tuanta sampai kita dipanggil kembali kepadanya. Lah di kuapa tak apa kusugi pun lah berbagi nak kemimen nak kasugi. Kalau sudah sampai di situ, jadi apapun berbagi, jangan langsung lari kepada materi, tapi berbagi suka duka dalam segala segi kehidupan. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan, dengan penuh pengorbanan. Sama seperti pemberian janda miskin. Ternyata Tuhan Yesus memperhatikan semua orang yang memberikan persembahan pada waktu itu, termasuk janda miskin. Itu pun menginspirasi kita semua bahwa apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, kita datang beribadah, apakah dengan tulus, apakah dengan niat yang lain, Tuhan lebih tahu. Ketika kita memberi diri kita dalam pelayanan, kita memberi waktu kita, tidak perlu kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan lebih tahu. Ketika memberi persembahan dalam berbagai bentuknya, apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk materi atau bentuk apapun pada diri kita, berikan lagi hati yang tulus. Tuhan pasti berkenan di atas segala ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang terluka, yang memberi. Mari dalam kehidupan ini, kalau selama ini kita menunggu suasana aman, suasana kondusif, suasana hidup kita baik, suasana hidup kita kelebihan baru berbagi, mulai sekarang kita memberi
apa adanya, kita berbagi. Kapan saja, di mana saja, Tuhan perkenankan kita untuk berbagi kasih. Karena kita sudah menikmati kasih yang luar biasa. Kasih di dalam Yesus Kristus. Kita yakin bahwa Allah turut merasakan kesakitan manusia bagaimanapun keadaannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tuhan mengizinkan janda miskin memberi makan Elia agar ia mengerti betapa hebatnya Tuhan memelihara dia bersama anaknya. Bahwa dari kekurangan ia memberi, Tuhan memperkenankan itu terjadi, mengubah kehidupannya dari hari ke hari. Tentu kita juga mengalami hal yang sama ketika kita mulai saat ini berbagi, sekalipun kita dalam pergumulan. Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk terus menyatakan cinta kasih dalam segala situasi, segala keadaan yang Tuhan perkenankan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersaat teduh. Bahwa di saat kita mengalami keadaan terpuruk sekalipun, jangan berhenti berbagi berkat bagi yang lain. Elia dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran dan dalam kemiskinan, keterbatasan janda Sarfat. Tuhan memperlihatkan kuasanya yang hebat, pemeliharaannya, menjamin kehidupannya, kehidupan sementara, dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Itu juga menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami tertunduk di hadirat-Mu yang kudus, bersyukur menyembah di Kau, bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, dengan saudara seiman kami dalam ibadah ini. Kami telah bersama-sama mengangkat puji-pujian kemuliaan bagi-Mu. Pun terlebih kami telah bersama-sama mendengar dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Betapa terbatasnya kami menyelami rahasia Allah lewat firman-Mu. Namun kuasa Roh Kudus tidak terbatas menjangkau hati kami, kehidupan kami lebih jauh, lebih dalam. Mampukan kami melakoni sabda-Mu. Sekalipun kami dalam pergumulan yang amat berat, segala keterbatasan ada pada diri kami, jangan hal itu menjadi penghalang bagi kami untuk menyatakan kasih, pertolongan, dan berbagi kepada yang lain, supaya nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kesempatan ini kami bersama berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit. Dalam warta jemaat ada 20 orang. Ada Nenek Geral di Rumah Sakit Elim, Nenek Kevin, Ibu Marta Terante Bungin di Rumah Sakit Elim, Mama Mega, Ibu Margareta Pabara, istri dari Bapak Abner Pasang, dirawat di Rumah Sakit Wawandula.
Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan saudara-saudara kekasih kami. Kami percaya bahwa dalam tangan kuasa-Mu, saudara-saudara kami akan mengalami kekuatan iman, memikul pergumulan, sakit penyakit yang menderahnya. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menjamah mereka masing-masing, bahwa oleh kuasa-Mu sendiri mereka akan mengalami kekuatan baru dan kesembuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia di tengah-tengah jemaat, bahkan orang tua kami yang lanjut usia dimanapun dalam pengharapan kepada-Mu. Kiranya mereka tetap kokoh dan kuat dalam iman, menyerahkan seluruh kehidupannya dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersama-sama bersuka cita dengan saudara-saudara kekasih kami yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka dan semakin arif memakai kesempatan hari-hari kehidupan untuk melayani-Mu, untuk berbagi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan berkenan memberkati semua bentuk pelayanan, di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk segala usaha pekerjaan segenap anggota jemaat. Tuhan memberi sukacita bagi mereka untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Di tengah berbagai pergumulan begitu banyak saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga membukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Juga yang sedang mencari pasangan hidup, berkati segala upaya mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan di dalam Tuhan. Kami doakan anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan, sedang dalam pendidikan. Tuhan kiranya memberi sukacita dan semangat mengisi hari-hari kehidupan meniti pendidikan, suatu saat meraih harapan dan cita-cita menjadi kebanggaan di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan senantiasa takut kepada Tuhan. Demikian sedang dalam duka cita, antara lain keluarga almarhumah Deborah Tandiruga yang sedang dalam duka cita. Tuhan kuatkan dan hiburkan segenap keluarga. Berdoa untuk pelayanan baptisan kudus pada tanggal 14 November 2021. Kiranya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Marta Tampang Rantebungin dirawat di Rumah Sakit Elim. Ananda Kurnia Mangayun juga dirawat di Rumah Sakit Elim. Kekasih kami Bapak Penatua D. Pongsapan dirawat di Rumah Sakit Fatima Makale. Dan mungkin masih ada yang lain yang tidak kami ketahui keberadaannya di rumah atau di rumah sakit. Oleh belas kasihan-Mu, oleh jamahan-Mu Tuhan, mereka tetap kokoh dan kuat mengalami perawatan dan kesembuhan. Kiranya Tuhan nyatakan bagi mereka masing-masing. Bapa dalam surga, kami bawakan kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah kami di Toraja Utara ini, dalam segala keberadaan, dalam segala pergumulan di masa pandemi ini. Biarlah hati kami tertuju kepadamu, membawa kehidupan kami secara bersama. Engkau pulihkan kehidupan kami, Engkau berkati bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Bapa di sorga, seluruh keberadaan kami, hidup kami bawa kepadamu. Tak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadirat-Mu. Engkau mendengarkan segala harapan, doa dan kerinduan kami, secara pribadi, secara bersama dalam persekutuan. Karena itu kesempatan ini kami mau menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan.
Ya Bapa, Engkau pendengar doa kami. Kami mohon kiranya Engkau menyahuti kami sesuai dengan maksud Tuhan yang indah dalam hidup kami masing-masing. Kami bawa, kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejemput sidang jemaat untuk berdiri, kembali mendengarkan satu bagian firman Tuhan Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pergilah, kerjakanlah tugasmu dalam perjalanan kehidupanmu di dunia. Jadilah berkat bagi setiap orang yang kamu jumpai, walau beban kehidupanmu begitu berat. Tetaplah setia menyatakan kasih Tuhan, memberi walau terluka. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, sumber berkat, sumber perlindungan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan selesainya ibadah kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan "Marilah ikut melayani orang yang berkeluh".